Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk selalu be happy, be healthy, be you, and be original. Kembali lagi bersama saya Dewi Pobo. Pagi ini teman-teman, saya lagi nunggu Nacho di pinggiran tempat parkir, di dekat pintu parkir. Kenapa? Karena saya hari ini mau diajak suami saya. Halo semuanya. Jadi tadi habis antar matile, terus saya sempat pulang ke rumah sebentar, terus ditanya sama suami saya, hari ini kamu ada kelas kan gitu. Terus saya bilang iya ada, tapi hari ini saya nggak mau berangkat ke kampus karena hari ini ada seminar di kampus teman-teman, dan temanya agak membosankan bagi saya karena temanya adalah tentang buang sampah teman-teman. Jadi saya pikir udah deh saya ngerjain sesuatu yang lain aja gitu. Sebenarnya pasti ada ilmu sebenarnya di sana yang bakal kita dapat, tapi kayak temanya kayak kurang menarik bagi saya, jadi saya memilih untuk tidak, ini dia Nacho teman-teman, memilih untuk tidak berangkat gitu. Hola papa. Hola. Jadi instead saya berangkat seminar, saya nemenin Nacho aja. Dia mau ajak saya ke suatu tempat katanya. Mau kemana? Kita tunggu aja ya teman-teman. Halo Bu Edita, apa kabar? Sebentar ya, saya mau pasang ini apa namanya, seat belt teman-teman. Waalaikumsalam Malaysia, apa kabar? Selamat sore Mbak EN. Ada Nacho di sini. Halo Malaysia, Kuala Lumpur, Padang, Hong Kong. Suasana pagi di Castellon teman-teman. Kuala Lumpur. Hai people from Mbak Ica, apa kabar? Mbak Umu, Mbak Chandra, apa kabar Mbak Chandra? Terima kasih Jambi, Mbak John Andy juga semuanya. Teman-teman, ada toko sayur Pakistan di sebelah sini. Waalaikumsalam Mbak Umu. Di sini jam berapa? Di sini sekarang hampir jam 10 apa malah sudah ya? Jam 10 lewat 6 menit teman-teman. Pagi tapi sudah menjelang siang sebenarnya. Dan nanti ini hari Jumat, besok malam itu kita jamnya ganti teman-teman, karena kalau sekarang kita masih selisih 5 jam. Tapi besok mañana verdad la cambia ahora. no, Sábado. bueno, sí, sábado, en verdad es domingo, morning Iya, jadi malam minggu, Sabtu malam, sebenarnya sudah minggu sih, jam a las 2, no? las 2 eran las 3. A las 2 a las 3, iya. Jadi Sabtu malam, tepatnya itu hitungannya sudah minggu pagi. Besok jam 2, yang biasanya tuh jam 2 di sini, besok akan berganti maju 1 jam jadi jam 3, teman-teman. No. A las 3 eran las 2. Ya, sorry, ya benar. Jam 3, bingung saya kalau udah ganti jam gini teman-teman. Jam 3 yang biasanya seperti sekarang besok mundur jadi jam 2, lebih cepat. Kenapa? Karena mataharinya juga sekarang munculnya lebih pendek teman-teman, jadinya kita harus menyesuaikan juga sama jamnya. Jadi nanti yang tadinya kita selisihnya 5 jam, sekarang kita selisih 5 jam. Sekarang jam 10 di sini di Indonesia bagian barat, sekarang jam berapa? Jam 3 ya, jam 3 apa jam 4? 11, 12, 1, 2, jam 3. Nah, nanti di hari Minggu itu kalau di sini jam 9, di Indonesia bakalan jam 3 teman-teman, karena jamnya di sini mundur 1 jam gitu. Jadi nanti per hari Minggu kita akan selisih waktunya 6 jam ya teman-teman. Terus jam di sini bagaimana? Jam di sini semuanya juga berganti teman-teman. Kalau jam di handphone, jam-jam digital gitu dia otomatis ganti. Tapi kalau jam-jam manual gitu kita mesti puter gitu. Waktunya dimundurin 1 jam. Begitu. Waalaikumsalam semuanya.
Mbak Dwi Susana mau kemana? Saya sebenarnya nggak ngerti Mbak mau kemana, karena saya ditanya sama Naco, kamu hari ini mau kuliah apa? Kuliah ya gitu. Saya bilang enggak, saya hari ini nggak berangkat kuliah karena seminarnya temanya agak bosan. Saya mau bolos, saya bilang itu. Terus ada yang kerjaan di rumah yang harus saya selesaikan tapi tidak terlalu penting gitu. Terus udah yuk ikut aku aja gitu. Jadinya saya mau diajak sama dia. Jalan apa naik mobil? Saya bilang gitu. Naik mobil. Berarti agak jauh teman-teman, kalau naik mobil berarti nggak di kota. Ya, kalau dengan Malaysia atau Indonesia bagian barat sekarang kita 6 jam. Tapi nanti kita bakal hari Minggu kita akan selisihnya jadi 7 jam gitu. Kita tunjukin ke depan teman-teman. Insya Allah nanti sore kita mau ke makamnya Papa untuk bersih-bersih makam teman-teman. Mbak Nora ini betul saya sekolah di sini biar pinter. Mak Eno apa kabar? Salam kembali. Mungkin kalau di Indonesia waktu sholat itu setiap tahunnya sebenarnya juga berubah-ubah. Sama seperti patokan saya itu kalau kita lagi ini teman-teman, kalau puasa kan, kalau puasa kita biasanya dapat jadwal Ramadan itu ya, asar jam berapa, subuh jam berapa, zuhur jam berapa, maghrib jam berapa, isya jam berapa, imsak jam berapa. Itu kan waktunya juga berubah-ubah. Cuman karena kita berada di garis khatulistiwa, perubahannya nggak signifikan teman-teman, karena matahari selalu melewati garis khatulistiwa. Berbeda dengan bagian dunia, bagian selatan dan bagian utara itu perputaran mataharinya agak sedikit berbeda. Mbak Peggy Melati apa kabar? Kita tanya ke Naco ya, Papa. Teman-teman asking where you are going to bring me. It's a place for many men. Probably you will be the only woman in the place. Maybe. Naco bilang, saya mau dibawa ke tempat yang hampir semua yang ada di sana tuh laki-laki. Dan dia bilang mungkin cuman saya satu-satunya perempuan yang akan ada di sana. Kita lihat ya teman-teman. Jadi mungkin ini tempat, nggak tahu ya, tempat nongkrongnya cowok-cowok gitu kali ya. Nggak tahu teman-teman, saya nggak tahu. Mbak Peti terima kasih, Mbak Peggy, Mbak Dia, terima kasih, Mbak Marsi, waalaikumsalam, Mbak Istiana. Istiana. Mbak Hayati, assalamualaikum, waalaikumsalam. LE, jadi wanita seutuh dan perfect ya Mbak, barakallah. Terima kasih Mbak Erna, semuanya apa kabar? I've been talking with Manel, ¿qué pasa Manel? Waalaikumsalam. Mbak Upi apa kabar? Dime Manel. About that. The guy who passed away is this. Was born the same day that he died. Ada teman kami di Indonesia yang meninggal ya teman-teman. Meninggalnya di saat hari kelahirannya. Dia lahir tanggal 27 bulan 10 1968, meninggal di tanggal 27 bulan 10 2022 teman-teman. So we'll pray for him. Kita harus kirim doa, kata Naco. So please tell to your friends that feel what's Untuk semua yang mengalami musibah, yang mengalami bencana, kita doakan sama-sama ya teman-teman. Gitu Papa. Is the partner of my friend. Yeah, he was doing import. Iya, ini orang Indonesia yang suka import barang-barang ke sini teman-teman, meninggal tanggal 27 kemarin. Masih muda loh, 50 panto 54 tahun. Sebenarnya Mbak Tiana nggak setiap hari, karena saya sama Naco tuh kesibukannya beda-beda. Kita suka ngurus kerjaan sendiri-sendiri, tapi kan karena memang kebetulan saya sama Naco kerjanya nggak setiap hari, jadi kadang kayak bisa diborong sehari ngerjain banyak hal, terus next day-nya kita bisa free gitu. Dan ya mungkin kalau frekuensinya kita lebih sering jalan
keluar berdua gitu, mungkin lebih sering kalau pas lagi nggak ada kerjaan. Tapi kalau pas lagi banyak kerjaan, kita bisa 1 minggu tuh kayak jalan sendiri-sendiri gitu, teman-teman saya dengan urusan saya, Nacho dengan urusannya Nacho gitu. Ya Mbak, ini nggak macet, ini adalah jalan yang menuju ke arah pantai. Ini kalau ke sana lurus. Cuman beneran saya nggak tahu Nacho itu mau bawa saya kemana. Oh yeah, this is for bicycles. No? Mbak Ning Rahayu, apa kabar? Yang jalur merah ini untuk pejalan kaki sama untuk yang naik sepeda. Saya cuma tahu akan dibawa, tadi dia barusan bilang akan dibawa ke tempat yang banyak laki-lakinya. Dia bilang mungkin cuma saya yang perempuan. Kita buktikan ya teman-teman, apa benar apa enggak apa yang dia katakan. How many people? Amin, Mbak Tiana. Saya sama Nacho pas waktu itu Nacho masih gemuk sekali, itu tahun kemarin kalau nggak salah. Kita biasa jalan ke sini, teman-teman jalan sampai ke pantai, terus nanti di pantai kita morsar atau kayak brunch gitu, makan sedikit, minum sedikit, terus nanti pulangnya kita naik bus. Waktu masih nemenin Nacho menguruskan berat badan, karena tahun kemarin habis summer itu dia badannya lumayan bengkak teman-teman, menggemuk. Sugeng Sonten, Mbak semuanya. Selamat sore, Mbak Ning Rahayu dari Surabaya. Salam kenal kembali Mbak Samsiah Nyonya Tulus, Sugeng Sonten kembali. Di sini masih agak pagi teman-teman. There's a long black train. I think last night Mama sleep a bit earlier. I prepare her dinner, and then she entra a cocina and then start eating. I think she sleep earlier porque para preparando una hora, ¿sabes? Tu mama. Waalaikumsalam Mbak. Saya barusan cerita sama Nacho tadi malam. Mama itu mengeluhnya karena dia selalu tidurnya selalu malam. Jadi mama itu selalu tidur di atas jam 12 selalu, bertahun-tahun teman-teman, nggak cuman akhir-akhir ini aja, bertahun-tahun. Dan saya bilang sama mama, kalau mama mau, bentar ya teman-teman, ada temennya Nacho lagi ngobrol. Estoy en Castellón y va a salir ahora por el centro porque estabas por ahí por darme. Vas llegado tarde, me voy con Dewi a Tres Banderas. Si te quieres venir, te veo. Tres banderas, pero a grabar contenido o A grabar contenido, que el contenido es hacernos un almuerzo popular. Bueno, pues sabiendo que estáis allí, pues me un poco lejos, pero sabiendo que estáis allí, pasaré por tu lavandería, te daré suerte, te llamaré. Vale. Yo cuando vuelva, si quieres, no sé, de aquí una horita o eso, ya estaré por allí. ¿Hasta te vas en coche? ¿Eh? Con coche. Sí, voy en coche. Tres Banderas está en el Grao. Ya, pensaba que ibais andando por el paseo este. No, aquí hay que acumular la caloría. Pues bien, vale, pues hablamos si acaso más tarde, ¿eh? Vale, cuando vuelva te pego un toquecillo. ¿Vale? Bien, venga, Hasta luego. Es Dani. Temannya Nacho. Jadi saya mau cerita yang mama yang tidurnya selalu malam itu, saya akhirnya bilang sama mama kalau nggak potong salah satu rutinitasnya mama atau nggak ganti rutinitasnya, kalian akan selalu sama gitu, walaupun ngeluh aku ngantuk, aku capek karena tadi malam tidur kemalaman, tapi kalau nggak diganti dengan rutinitasnya selalu sama, ya akan terulang lagi. Saya bilang gitu sama dia, sering saya bilang sama beliau, potong salah satu aktivitasnya atau rutinitasnya atau cara mengerjakan sesuatunya dibedain biar bisa saving time, saya bilang gitu. Este es el que vamos. Lagi? Ahí, open. Wih, beneran laki-laki semua isinya. No, ada perempuan juga. Teman-teman, dan tadi malam akhirnya karena saya kasihan, mama tuh nggak mau disiapin makan malam gitu, dia nggak mau merepotkan saya. Cuman tadi malam pas beliau keluar, ya. Pas beliau keluar, saya siapin makan malamnya sampai rumah dia bisa langsung makan. Jadi tadi malam sepertinya beliau bisa tidur lebih cepat. Lebih cepatnya jam berapa? Tadi malam sepertinya beliau tidur jam 12 lewat sedikit. Biasanya tuh hampir jam 1, setengah 2 gitu teman-teman.
Oke teman-teman, kita sudah sampai. Ternyata saya diajak ke warung sama Nacho teman-teman. Warung yang isinya banyak cowoknya, tapi tadi saya lihat ada ceweknya juga sih. Jadi ceritanya Nacho itu puasa teman-teman, tapi ini puasanya bukan puasa. Wih, sebentar teman-teman, saya ajak teman-teman untuk melihat sesuatu. A ver, momentito, vale papa? Apakah ini adalah buah tin teman-teman, lihat. Masih ada 1, 2. Tuh kelihatan nggak? Teman-teman. Tapi ini sudah nggak banyak karena memang sudah musimnya sudah habis, tapi masih ada 1, 2. Banyak sekali pohonnya. Di sebelah sini juga ada. Tuh. Banyak. Oh, lihat. Ini dimakan sama binatang nih. Wes, apa? Ada satu yang kecil. Hello. Es maduro. Ada satu tapi masih keras. Maybe when we finish the brunch, maybe it's maduro already. Nacho bilang mungkin setelah selesai sarapan. Mungkin setelah selesai sarapan buah tinnya udah matang dan bisa diambil. Terus silly no apa? Sometimes you so silly. Jadi Nacho itu puasa, tapi puasanya dia itu malam. Nacho mulai makan itu sekitar Anggur? Oh iya, ada anggur tuh. Nih, anggur nih teman-teman. Tapi ini jelek nih anggurnya. Anggur. Puasanya Papa, you start eating 11 and then you finish it at 4. Jadi dia tuh puasanya dari jam 4 sore sampai jam 11 pagi kurang lebih. Jam 11-nya nggak tepat jam 11, kayak setengah 11 gitu dia udah bisa makan. Puasanya kenapa? Bukan keperluan ibadah ya teman-teman puasanya. Puasanya karena dia sedang diet teman-teman. Ini bunganya cantik banget teman-teman. Lihat. Rame banget loh teman-teman. Suaranya di sini udah kedengeran. Teman-teman dengar nggak suaranya? Nah, ini teman-teman akan dengar di sini culture orang-orang sini kalau berbicara seperti berantem. Udah kayak pasar teman-teman. Ya Allah, ramai banget. Ini kameranya saya kedepanin ya teman-teman karena lagi banyak sekali orang. This is the place at camp. Apa yang dijual ini teman-teman benar-benar seperti warung. Hola. Benar-benar seperti warung di Indonesia. Lengkap teman-teman. Lihat. Snails. Ada kerang. Kalau more snails. Pulpo. Ikan asin. Terus ini ada sotong, babat dan sebagainya. Nih teman-teman lihat ini babat dan teman-temannya, keong, tortilla de patata. Ya ampun teman-teman, saya langsung cumi-cumi, ikan. Ya Allah teman-teman, saya langsung lapar. Ikan, cumi-cumi lagi, sotong ding ini. Do you like the surprise? Apakah teman-teman suka surprise-nya kata Nacho? Udang. Ya Allah teman-teman, ini cumi yang kecil-kecil itu. Ikan asin. ¿Tú prefieres plato o bocadillo? Ayo plato. Ya ampun, lapar saya lihat ini teman-teman. Papa mira nih, Papa mira este. Mira este. ¿Tú quieres eso? Looks like yummy, no? Dan dia sebagian masaknya kayak probario. Kita masaknya mereka masaknya di ini teman-teman tuh. Ada tungkunya di sana. Mbak Hajah, Wantira, terima kasih. Ini benar-benar warung loh teman-teman. Un poquito de careta. Sí, puedes poner 3 ingredientes, ¿vale? Vale, 3 ingredientes, 3 different things in the plate. You can
y ¿qué más apa? Oh, calamar. Calamar. ¿Seguro? Sí, me gusta calamar. Calamar. ¿Qué más? Otra tú. Otro tú. No, no, otro. Ah. Ingredients. Vale. The plate will be full. Y con, no lo sé, yo apetece esto, pero no lo sé. ¿De pequeña o grande? ¿Eso qué es? ¿Conejo con caracoles? Cordero con caracol. Cordero con caracoles, lamb. Iya. Vale, pues un poquito de Sí. eso. Saya mau keong sama kambing, teman-teman. Ini keong sama kambing. Jadi satu piring boleh untuk 3. Vale, otro. ¿Quieres otro? Jadi ternyata satu piring bisa diisi sama tiga hal gitu loh, teman-teman. Di makanannya, teman-teman. Ini benar-benar warung banget. Sepia. Mira, papá, aquí todo de este, ¿no? La brasa, ¿no? De este. Son las cositas. Pues. Bentar ya, teman-teman. Ponle un poquito de sepia también. ¿De sepia? Ven. Sí. Ya te lo llevo. Así tengo todo pescado. ¿Te puedes sentar? Ya te lo llevo. ¿Sí? Gracias. Ya ahí. ¿Dónde, papá? Y las bebidas me las tendrán fuera, ¿verdad? So they are going to Wah, lihat Nacho. the fish. Nacho dia bakar, Nacho pesen ikan asin dan sekarang ikan asinnya mau dibakar, teman-teman. Mereka dibakarnya di sana tuh ikan asinnya. Wah. You like the place? Me gusta mucho. Saya belum pernah kesini, teman-teman. Seneng banget. Vamos? We can be inside or outside. Which one you prefer? Maybe outside is more. Kita akan cari tempat duduk di luar. Karena Nacho mau yang lebih. ¿Dónde? Pero papá, aquí yo no puedo hablar, It's crowded. Aquí arreglamos la atmósfera. Nacho bilang di sini lebih. Oper lagi. Ask the people if they can. Ask the people if they can hear. Teman-teman, apakah bisa dengar? Karena di sini ribut sekali suaranya. If they can let you, we can change the place. Kalau teman-teman nggak bisa dengar, saya mau pindah ke dalam. Tapi beginilah suasananya, teman-teman. Di sini ramai sekali. Sí. No. Yo Nesti. Apakah teman-teman bisa dengar? Pak Hello Mentor. Oke, karena berisik sekali, teman-teman. Berisik sekali. Dan Nacho bener, hampir semuanya dia yang datang di sini semuanya laki-laki. Hampir semuanya. Bentar ya, teman-teman, saya pasang tripod dulu ya. Kayak di pertandingan tinju, karena rame banget memang. Dan orang-orang di Spanyol kalau bicara memang teman-teman, seperti teriak-teriak gitu. Kita udah pesan, makanannya udah milih di sana, nanti diantar ke sini. Terus kalau untuk minum kita pesannya di sini. Satu piring, satu porsi itu kita bisa milih 3 macam makanan, teman-teman, maksimal 3. Tadi ada yang nanya nasi ada atau enggak? Di sini nggak ada nasi karena sarapan ya, teman-teman. Karena di sini biasanya orang makan nasi itu untuk makan siang, bukan untuk sarapan. Kayaknya ini tempat favorit. This place is favorite? This place is favorite? My favorite? No, this place is favorite. Many people like this place. Many people like, but there are some not like this. This is quite popular in Castellón. Brunch, because this is like breakfast, you know. Ya. Nacho bilang ini adalah salah satu
satu tempat favorit di Spanyol di daerah sini. Jadi ini tempat khusus untuk setengahnya sarapan, tapi setengahnya makan siang karena makanannya tidak pure jenis makanan untuk sarapan, kayak brunch gitu loh teman-teman. Sama sama Las Banderas. Tres banderas. Tres Banderas. Nah, restoran ini kalau teman-teman lihat ketika saya waktu itu, Triple flats. iya, ketika waktu itu ada. Mira, mira. Oh, Gracias. Gracias. Ini teman-teman, ini punya saya seperti ini. la bebida no me entiendes tú, ¿no? Dime, dime. Vale, yo quiero vino con gaseosa y ella tiene un stick. Nesti, por favor. Dan ini yang punya Nacho teman-teman. Nacho ikan asin bakar, cumi-cumi, dan ini sotong. Ini Nacho semuanya seafood. Terus kalau saya, ini pipi kulit sapi yang dibakar, pipi kulit sapi, terus sotong, terus sama kambing yang dimasak pakai apa namanya karakol keong teman-teman. Ini menu makan kami pagi ini. Gracias. Terus untuk minumnya saya Nesti. Ini di daerah Castellón juga, tapi ini nama daerahnya Grau. Ini bukan di city center. Jadi ini sudah di pinggir pantai teman-teman. Restoran ini kemarin waktu ada perlombaan makan nasi, teman-teman ingat ya. Restoran ini kemarin juga ikut juara 2 kemarin. Waalaikumsalam, salam kenal kembali dari G Tanah. Ini maksudnya Gang Tanah ya. Mbak Upi, kita coba ya apakah enak atau enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Cuchillo. Aroma bakar-bakarnya teman-teman, enak banget. Berisik sekali ya teman-teman. Kenapa? Nacho pengen nyobain pipi sapi. Esto bueno. Mira, es un model. Ada cancel. Selamat sore Padang, apa kabar? Ini udah kayak rumah makan Padang, tapi ini ngambilnya piringnya nggak ditaruh di meja gitu teman-teman. Rasa restoran Padang semua ada. Wah, berapa? Ini pipi sapinya enak banget teman-teman. Teman-teman, pipi sapi dibakar enak banget teman-teman. Iya, jadi dietnya Nacho itu nggak boleh makan selama beberapa jam. Dari jam 4 sore sampai dengan jam 11 pagi. Nggak ada, Mbak. Ini ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este? Volador, ¿no? Ayam. Ikan asin lah gampangnya teman-teman. Ini ikan asin bakar. Actual es la pescadilla. Kita coba ya. Kalau di kita ikan asin makannya pakai nasi, di sini pakai roti. Wah, enak banget teman-teman. Ikan asinnya enak banget. Terima kasih. Bener menu Indonesia banget. Ikan asin. Yang buka itu setiap apa? Está bueno, ¿eh? Terima kasih Mbak Dwi, Mbak Dep. Matildenya sedang menuntut ilmu. Matildenya sekolah, Mbak. Vamos a ver un poquito de pimiento. Enak banget.
Kalau Nacho ngajak saya kesini lagi, saya mau bawa sambel. Nacho sih tadi nggak bilang di rumah mau ngajak kemana. Jadinya saya nggak persiapan. Kalau saya tahu mau dibawa ke sini, saya bawa sambel, teman-teman. Teman-teman lihat ya, orang berdatangan. Tuh. Ramai banget tempatnya. Enak banget. Ini banyak lemaknya nih, saya bisa kolesterol, teman-teman. Tapi enak. Iya Mbak, kalau di Indonesia ikan asin pakai sambal, pakai lalapan, pakai nasi hangat. Mbak Carmen, apa kabar? Iya Mbak Angti, benar. Cuman keluarganya Nacho itu semuanya kerja gitu. Yang di keluarga Nacho tuh yang free, yang maksudnya kerjanya nggak pakai jam tuh cuman saya sama Nacho. Kalau yang lainnya mereka punya jam kerja, teman-teman. Dan ini ramenya memang kalau pas brunch, karena ini memang tempat khusus untuk brunch. Udah kayak warung karena lawat aja ada, teman-teman. Salam kenal kembali. Lalapannya, teman-teman, Nacho beli lalapan paprika merah, hijau, dan kuning. Hah? Ayo Mbak, Mbak Teresia, salam kenal. Mbak Panida, yuk maaf yuk. Ini kalau untuk orang Indonesia kurang nasi, teman-teman. Sudah bisa marah kan? Gusta? Salam kenal kembali Mbak Dwi. Campur-campur ini sekarang saya nyoba yang kambingnya. Kambing dimasak campur keong. Mungkin teman-teman belum pernah lihat ya, ada kambing dimasaknya campur keong. Ini daging kambingnya. Di antara ketiga yang saya pesan. Amigo mío. ¿Qué? Amigo rumano que... ¿Quién? ¿No te acuerdas del el que trabajaban en el vending? ¿The ¿Aquí? worker? No, the man. Ah, hola. Ada ini, teman-teman. Ada orang yang kerja di tempat kami, ternyata juga lagi sarapan di sini. Di sebelah sana ada 2 orang. Apa itu yang dimakan? Saya sedang makan cumi-cumi goreng, pipi sapi goreng, terus Nacho lagi makan ikan asin sama cumi-cumi. Ini sotongnya lembut banget, teman-teman. Ini nggak ada alotnya sama sekali. Kita minta Nacho untuk coba ya. Muy tender. Cordero. ¿Eh? Esa es buena, pero esa es un poquito fuerte, pero de este y esa es muy buena. Creo que esa cocinar con vino, creo. Keong apa? Saya tunjukin, teman-teman.
kecil seperti ini. Ini ketutupan sama saus, bentar. Nih, yang seperti ini. Enak banget teman-teman. Ini udah kayak warung bener, ada apa namanya teman-teman? Ada lalatnya juga. Salam kenal kembali Mbak Minde. Dari mulai pekerja bangunan sampai yang punya pekerjaan bagus, mungkin ada juga yang punya usaha, semua kumpul jadi satu di sini teman-teman. Iya Mbak Gila, Mbak Ika, salam kenal. Terima kasih Mbak Sri. Siput laut itu Mbak. Ini bukan siput laut karena ini bukan dari laut, ini di daratan Mbak. Oh, lalatnya. Jadi keongnya hidupnya di daratan, bukan di laut. Biasanya muncul kalau habis hujan. Kalau habis hujan banyak. Mbak Eka. Mbak Tari, saya suka banget sama yang namanya gonggong. Di Batam, di Tanjung Pinang. Kayaknya surganya gonggong. Ini sarapan apa makan siang? Jadi ini transisi teman-teman, antara sarapan dan makan siang. Di sini dibilangnya Oma sama aquí papa between no merendar no almuerzo di sini bilangnya. Jadi seperti brunch kalau bahasa Inggrisnya. Just eat something between breakfast and lunch. Iya, jadi makan sesuatu antara sarapan dan makan siang. Salam dari Brunei, salam kembali Mbak Wanto, Mas Wanto ya ini ya. Watno Hadi. Terima kasih. Keong Mas. Nggak tahu ini keong apa, kalau di sini dibilangnya cuma karakol. Kalau orang sini bilangnya karakol. Seperti keong sawah. Iya mungkin, tapi ini tinggalnya karena di sini di daerah ini nggak ada sawah. Nah cuma mencumi-cumi. Sebenarnya keong ini jadi hama di sini teman-teman, karena dia makanin tanaman. Monday I'm going to fish with Hana. Monday. Senin nanti Nacho bilang dia mau mancing cumi-cumi di laut. Saya beberapa kali Mbak Desi ke Tanjung Pinang dan menikmati gonggong di sana. Terima kasih Mbak Nina. Saida Aziz, Kak Saida Aziz, salam juga dari Spanyol. Mbak Ija, apa kabar? Baik teman-teman, ada berapa orang yang bergabung di tempat saya? Cuman dari tadi cuman 42 nggak berkurang nggak bertambah, saya nggak tahu ada berapa orang. From Abu Dhabi. Bunda Muhammad Saputra. Apa kabar Mbak? We were in Abu Dhabi. Ya kita tahun kemarin ke Abu Dhabi. Ya betul, ini cumi Mbak. Ini cumi-cumi. Calamari. Di sini dibilangnya kalamar. Ini enak banget. Ya
Jadi kalau di sini kalau goreng cumi-cumi itu nggak lama, jadi kayak cuma 1 menit 2 menit diangkat. Jadinya jatuhnya lembut banget teman-teman, nggak ada alot-alotnya sama sekali. Ini ya, udah saya potong. Gampang banget dimakannya. Di tempat saya cuma 42 orang. Mbak Anti, Mbak Ida, dalam kenal kembali semuanya. Iya benar Mbak Upi. Salam kenal. Mbak Iriana dari Jambi, halo. Samui wen apa? Kira-kira Mas Nesti. Mbak Nur Malasari, waalaikumsalam. Mbak Bunda, waalaikumsalam. Tangerang, Mbak Faida, apa kabar? Saya udah kenyang. Es full ya? Saya mau minta ikan asinnya Nacho. Ikan asinnya. Ikan asin bakar tapi cuman digado teman-teman. Sian 99 personas. Dan kenal kembali Mbak Zahra, Mbak Dorin apa kabar Tangerang? Matur nuwun Mbak Anugrah. Kopi? Oke. Si kira cafe con leche. Oh bon. ¿Con descafeinado o con café? Descafeinado sobre. Bisa sih nafna apa? Mira. Ya ini tenda teman-teman. Voy a abrir los opportunity. Ini tuh apa namanya tenda, tapi airnya netes masuk ke dalam, benar-benar kayak warung. Cumi-cuminya di sini, ini ditumis, bumbunya cuman bawang putih sama parsley dan garam dan olive oil. Halo dari Shah Alam, halo Mbak Samila Arman, apa kabar? Uno no quieras otra cosa, ¿verdad, papá? Estoy llena, ¿no? Gracias, no de comer no. I'm going to order some more bread to finish this. Iyo bonbon, ¿vale? Bonbon sobre. Enggak, Mbak. Tapi ada tetesan air. Kenapa? Karena kita dekat laut. Humidity-nya tinggi banget. Itu sebabnya karena tinggi tenda kan. Jadinya airnya merembes ke bawah. Tapi nggak hujan. Mbak Dorin, ada ikan asin juga di luar negeri. Mungkin untuk untuk teman-teman yang belum tahu, bisa jadi sebenarnya sebelum ikan asin ada di Indonesia, itu sudah ada duluan di Spanyol. Kenapa? Karena ikan asin sebenarnya adalah metode penyimpanan ikan yang dilakukan udah dari beratus-ratus tahun yang lalu saat belum ada kulkas. Jadi gimana caranya untuk ngawetin ikan? Masyarakat di sini, masyarakat purba lah, orang-orang sini zaman-zaman dulu itu menyimpan ikan asinnya dengan cara ditimbun di dalam
garam teman-teman. Dan itu nanti suatu saat saya mau ajak teman-teman untuk datang langsung ke kayak situs arkeologi gitu. Jadi di mana orang-orang dulu kala, orang-orang purba di sini itu bikin kayak apa sih? Kalau orang Jawa bilang jugangan, kayak lubang-lubang gitu. Tapi lubangnya itu yang di lubangnya adalah batu. Dan di sana itu di batu-batu itulah mereka memasukkan ikan-ikan yang tangkapan dari laut lalu ditimbun sama garam, dibiarin berbulan-bulan untuk bertahan hidup. Sebenarnya ikan asin sudah ada di sini dulu sebelum di Indonesia, teman-teman. Dan lokasi yang saya ceritakan ini letaknya berada di ujung benua Eropa, tepatnya di Provinsi Cadiz, di regional Andalusia, teman-teman. Tempat orang-orang dulu menyimpan ikan dengan cara direndam di dalam garam, teman-teman. Ini di dekat Laut Atlantik. Iya, Mbak Dorin. Jadi di sini saya tidak tahu tahun berapa mulai ikan asin itu mulai ada di Indonesia, tapi di sini itu sudah dari ratusan tahun yang lalu sebelum ada tempat penyimpanan ikan seperti kulkas dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu cara mereka menyimpan ikan di sini. Begitu. Jadi kalau ditanya ada nggak ikan asin, ada di sini karena itu adalah budayanya masyarakat sini cara menyimpan ikan. Tapi di sini bukan cuma ikan yang disimpan di dalam garam, daging juga banyak yang disimpan di dalam garam di sini. Bukan, Mbak, ikan asin bukan dari Indonesia. Kalaupun mungkin memang originalnya ada di Indonesia, tapi di negara-negara lain mereka juga sudah menggunakan metode ini dari beratus-ratus tahun yang lalu. Gitu. I'm telling teman-teman that some of them they was surprised because ikan asin, they doesn't know that ikan asin was also in Spain. And I'm telling the story, it was like a kind of the way they keep the fish before the fridge. And I'm telling about one place in Cadiz, Recuerdas? We were there, and then there is that people that kind of historic place, I think near La Playa in Cadiz. The Roman. 2000 years ago. Maco bilang yang saya bilang di Cadiz tempat orang menyimpan ikan ternyata bukan ratusan tahun yang lalu, saya salah. Ternyata 2000 tahun yang lalu, teman-teman. Jadi sejak 2000 tahun yang lalu sudah ada ikan asin di sini. Sejak Indonesia belum merdeka, teman-teman. Iya, betul. Karena itulah cara mereka untuk menyimpan daging atau menyimpan makanan. Karena kan dulu nggak ada kulkas ya, teman-teman. Terus terutama di sini kalau pas musim dingin, kalau mereka nggak punya stok makanan kan mereka nggak bisa melaut, nggak bisa ke hutan untuk menangkap menangkap hewan peliharaan. Jadinya mereka harus punya stok makanan untuk di musim dingin. Nggak ada kulkas, nggak ada listrik zaman dulu ya. Jadinya disimpannya, kalau nggak disimpan di di garam, disimpan di merica atau di cabai, teman-teman, atau di gula atau di dalam minyak. Itu cara mereka menyimpan makanan. Kalau untuk gula sama minyak itu sudah lama juga, tapi kalau yang cabai sama merica itu bisa dibilang mungkin baru 500-an tahun. Kenapa? Karena itu setelah Columbus itu keliling Asia, dan orang-orang Spanyol kan dulu ke Asia memang tujuannya untuk mencari rempah-rempah. Salah satunya adalah palawija tuh ya, teman-teman. Ada merica, ada cabai dan lain sebagainya. Tujuannya untuk apa? Salah satu tujuannya untuk menemukan cara mengawetkan makanan. Jadi kalau yang disimpan di dalam cabai atau di dalam merica itu metode baru setelah garam sama minyak sama gula, teman-teman. Karena itu setelah Columbus keliling Asia waktu itu. Terima kasih. I think with this, I want it anything else in it. Yo también. Full, ¿eh? Only material
a la abuela. Mama. Saya bilang sama Lace bilang cukup dengan ini kayaknya dia nggak bakal makan siang. Dan saya bilang saya juga kenyang banget teman-teman. Jadi nanti mungkin yang makan siang cuman Matilde sama nenek. Happy banget. Iya Mbak. ¿Otro estilo no? Creo que mejor yo directamente a café con hielo. Gracias, por favor. Sama-sama Mbak Yati, Mbak Beni. Jadi terkadang kita merasa itu kan makanan kita gitu. Itu karena kita belum tahu. Padahal sebenarnya ini makanan semua orang. Tapi kalau metode menyimpan daging dan ikan yang disimpan di dalam merica itu bahannya memang dari Asia. Karena di Spanyol nggak ada merica. Itu yang bawa rombongannya Columbus dulu. Palawija dari Maluku, dari Sulawesi dibawa ke sini untuk ngawetin makanan. Terus kalau untuk cabai, karena di Spanyol nggak ada cabai teman-teman dulu. Cabainya asalnya dari Amerika. Makanya mungkin teman-teman yang suka telenovela dari Amerika Latin, mereka menggunakan bahasa Spanyol di sana karena Amerika Latin itu pernah dijajah oleh Spanyol. Salah satunya ya itu untuk mengambil rempah-rempah di negara tersebut. Salah satunya tomat, cabai gitu. Cabai asalnya dari sana, tomat juga, kentang juga nggak ada di sini teman-teman dulu. Itu dibawa dari Amerika Latin. Karena lama orang-orang Spanyol di Amerika Latin, makanya sekarang beberapa negara di Amerika Latin menggunakan bahasa Spanyol. Kolombia, Venezuela, Peru, Meksiko, mereka menggunakan bahasa Spanyol. Kalau di sini ikan air tawar malah nggak dimakan. Di sini dilarang makan ikan air tawar. Ada satu jenis ikan air tawar yang dimakan, trucha namanya, itu boleh. Kayak yang lainnya nggak boleh. Kenapa? Karena sudah banyak terkontaminasi dengan bahan-bahan kimia. Kalau kita buang air, segala macamnya, deterjen, minyak. Jadi untuk orang-orang Spanyol memang dilarang makan, sebisa mungkin dilarang untuk makan ikan air tawar karena sudah tidak sehat. Kecuali ikan trucha. Kenapa ikan trucha boleh? Karena ikan trucha ini dia hidupnya di pegunungan-pegunungan tinggi yang tidak terjamah oleh manusia. Maksudnya di area tersebut tidak ada orang tinggal, jadi masih bebas dari teman-teman pencemaran gitu. Mungkin yang baru bergabung, Mbak Sarinis, saya makan apa? Tadi saya makan kambing dicampur sama keong ini. Kemudian tadi apa lagi saya makan? Cumi-cumi dan juga pipi sapi. Kemudian kalau suami saya makan ikan asin bakar, tinggal kerangkanya teman-teman, sama cumi-cumi. Mbak Nafi, Nam hadir, Mbak Dewi, Mbak. Saya lagi makan, tadi barusan saya bilang ke teman-teman. Sama-sama Mbak Yanti. Teman-teman sekarang tahu gimana orang Spanyol kalau ngobrol ya teman-teman. Ramenya ini udah kayak pasar di sini. Iya benar. Saya lihat ke piring saya udah gak ada. Jadi he said that you must be doesn't know that your plate, that Nacho eating your plate and when I was seeing it there is no. Iya benar. Because you talk too much. Karena saya sambil ngobrol makanya saya nggak sadar. Kerang teman-teman. In the rest of Europe, they think we are disgusting eating this, but here it's popular. Yeah. Rabbit also.
Nah, untuk orang Eropa di benua Eropa, orang Spanyol itu terkenal ngeragas teman-teman. Walaupun hitungannya di sini kalau dibandingkan sama saya atau mungkin sama sebagian orang Indonesia, orang-orang di sini memang agak ngeragas. Kenapa dibilang orang-orang Spanyol itu ngeragas? Karena mungkin salah satu negara, nggak banyak teman-teman negara-negara Eropa ya, yang makan keong itu nggak banyak. Terus tidak banyak juga yang menyajikan makanan di piring begini. Kepalanya ada itu di Eropa juga enggak. Beberapa orang Eropa kalau lihat di piringnya ada kepala ikan, itu kayak yang ketakutan gitu teman-teman. Terus apa lagi ya? Kelinci itu di negara-negara lain juga nggak dimakan di Eropa. Cuma di Spanyol sama mungkin ada 1-2 negara lain. Terus kayak jenis makanan-makanan laut kayak kok sama apa cipiron yang pekenyita buntiyitas di sini dibilangnya. Jadi kayak cumi-cumi tapi kecil-kecil segini-gini teman-teman. Ini itu kan dalamnya seperti ada tulangnya yang seperti plastik gitu loh teman-teman. Itu kalau orang Inggris datang ke sini, liburan ke sini dan pesan makanan itu, pernah ada yang protes karena kebetulan teman kami ada yang punya restoran di sini. Dan orang Inggris ini de coñac para mí y para ella un bombón descafeinado de sobre. con hielo, por favor. Como un descafeinado de sobre y carajillo de coñac. Sí. Y un carajillo de coñac, gracias. Ay, coñac. El carajillo de coñac. Gracias. Carajillo de coñac. Dan tadi saya mau bilang apa? Dia protes. Hah? Place for workers. Gitu. Dia protes sama waitersnya, kenapa kamu kasih makanan yang dalamnya ada plastiknya? Padahal itu bukan plastik, itu tulangnya dari cumi-cumi kecilnya tadi itu. Iya bener, ini lemak nih. Nih, ini tuh ada lemak yang saya makan, ini nggak saya makan teman-teman. Ini pipinya dari sapi tadi. Ini cuma lemak semuanya. Saya nggak bisa makan semua karena saya takut kolesterol teman-teman. Ini juga lemak. Tapi enak teman-teman. This is too much. You will be fat. Ya. Kalau saya makan segini, saya butuh 3 jam untuk olahraga teman-teman. Change, show the atmosphere in the other side and they will feed you. Saya tunjukin ke teman-teman suasananya ya. Mbak Irianti, apa kabar? Ya benar ya Mbak, di sup. Kalau keluarga saya, di keluarganya Nacho yang doyan makan kepala itu cuma saya, mama sama Matilde. Selebihnya nggak ada yang mau. ¿Retiro algo? Sí, Sí, ya terminal. hemos terminado. Gracias. Carajillo con los tacos. Papa Nacho guapo. Iya benar Mbak Yandra. Iya benar. Mbak Ida, benar Mbak Ida. Halo Mbak Dewi dan Pak Nacho. Ya, Terima yo kasih. Tiene esa, solo con un poquito de esto. Solo un poquito. Pero solo gaseosa saya no me gusta. Esa. Kalau makan mulutnya diam. Kalau di kita diam ya Mbak. Kalau di sini kalau makan, karena budayanya orang-orang sini makan itu adalah saat dimana kita ngobrol sama keluarga apa sama teman. Makanya di sini kalau lagi makan ramenya luar biasa. You know what I'm telling? In Indonesia when we are eating we don't talk. But here you talk because it's the way. This is the way that you are communicate with your friend, your family. Sometimes lunch could be 4 or 5 hours. Iya, itu makanya kadang-kadang Nacho barusan bilang kalau makan siang itu bisa 4 jam atau 5 jam kalau lagi sama keluarga, karena yaitu inilah meja itu adalah meja makan sarana untuk berkomunikasi dengan teman atau dengan keluarga. Iya benar, saya di rumah kalau saat saya masih kecil kalau
makan sambil bicara itu dimarah sama ibu sama bapak. Karena saya mungkin dari budaya yang Jawanya kental ya, saya dari Jogja. Tapi ketika saya di sini, kalau saya di meja makan bareng-bareng dan cuma saya yang diam, saya jadi seperti aneh. What I'm telling is, in our culture, in my culture also when you are eating you have to close your mouth. But here, for example, in Montornes, for example, if we are eating, then I'm the only one who not talking. Like people will thinking what happened with you. Are you in trouble? Kan ditanya kamu kenapa? Apa kamu lagi sakit? Apa lagi marah gitu teman-teman? Tapi sebenarnya kalau dibilang ini culture jelek juga enggak sih, menurut saya ini juga salah satu culture yang bagus juga untuk mereka gitu. Jadi saya nggak bisa bilang kalau makan diam lebih baik dibanding makan sambil ngobrol karena culture-nya berbeda. Bener Mbak Opi. Kadang keselak juga Bude. Gracias Nacho, you bringing Dewi here. So with that I also know. In the community, you are in the community. Where are you from? Where are you from? Pomida? Mbak Poninda ditanya Nacho asalnya dari mana. Mbak Komaria, waalaikumsalam. Iya benar, kalau lagi makan awal-awal dulu saya di sini telinga saya sakit teman-teman. So many noise. The first time when remember when the first time I came here, I have a headache. Iya. Karena di keluarga saya terbiasa kalem, anteng orang-orangnya. Pertama datang ke sini culture shocknya yaitu saya sering sakit kepala, bukan karena berantem atau kenapa atau karena lapar atau karena sakit. Karena telinga saya nggak terbiasa mendengarkan yang seperti ini teman-teman, di kepala sakit. Tapi sekarang sudah biasa. You are handsome and funny, they said. You are handsome and funny. Okay, handsome and funny, but you want I save my Nacho tanya apakah teman-teman mau Nacho cukur brewoknya atau enggak. Mbak Ponida dari Purworejo. Gracias, campeón. Estupendo. Falta hielo, ¿vale? Gracias. Apa keuntungan kalau suami nggak bisa bahasa Indonesia? Keuntungannya adalah kalau saya lagi marah, saya lagi ngomel-ngomel, dia nggak perlu tahu saya ngomel apa teman-teman. Keuntungannya itu teman-teman. Jadi kalau saya marah, kalau saya lagi marah ngomel-ngomel, dia nggak perlu tahu saya ngomong apa, nggak perlu sakit hati. Valentino. Mira, esa es la cuenta. When we have to pay, we have to say plato, dos. So 2 plates. There are 3 ingredients in each. 1 gaseosa, vino gaseosa. That is the whole thing. 1 tea, and then dikasih ini teman-teman. Jadi ini tuh kayak benar-benar kayak warung, ininya masih masih tulisan tangan. Ini kopinya Nacho. Di sini jenis-jenis kopi banyak teman-teman, lebih dari 30. Di sini kalau mau jadi waiters, teman-teman harus tahu jenis aneka kopi. Nggak cuman seperti kopi susu, kopi pahit, kopi manis, tapi anekanya macam-macam. Misalnya punya Nacho, ¿cómo se llama este Bapak? carajillo. Ini namanya Carajillo. Gracias. Que te quería decirlo, ¿no? Sí, gracias. Terus ada kayu manis sama biji kopinya. Lihat nih seperti ini. Ini kopinya. Terus ini cuma salah satu contohnya ya. Terus saya bonbon descafeinado sobre con hielo. Jadi itu susu kental manis seperti ini. Ini susunya banyak teman-teman.
Ini air. Terus kopinya Descafeinado Sobre, kopinya kopi yang tanpa kafein, yang saset seperti ini. Jadi kalau saset itu dikasih sasetnya seperti ini. Terus nanti teman-teman bisa milih saset atau makina. Kalau makina kopinya ambil dari mesin. Lihat teman-teman. Dan saya ditambah sama es teman-teman. Jadinya ini namanya cafe bonbon Descafeinado Sobre con hielo. Bonbon itu di sini susu kental manisnya. Apakah di sini ada kopi? Di sini nggak ada kopi teman-teman. Kopi di sini tuh semuanya impor. Itali juga semuanya impor. Nggak ada. Ya ada dari Afrika, dari Amerika, dari Asia, impornya dari situ. Di sini jago ngolahnya tapi bahan bakunya nggak ada. Tadi saya ngobrol nih. Plato itu piring, ini 2 tadi. Terus ini kopi saya teman-teman. Minumnya nacho 1, saya 1, kopi saya 1 dan kopinya nacho 1. Nanti kita lihat habisnya berapa ya teman-teman. Salam kenal kembali Mbak Dia. Salam kenal Mbak Tati Sarti, Mbak Rafia Pia. Salam kenal semuanya. Someone told me when she show you is she remember Valentino Rossi. She remember Valentino Rossi. Valentino Rossi. Oh, sí, Valentino. Completely Valentino y completely Rossi. Banyak Mbak di sini jenis-jenis kopi, ada 30 lebih. Apa? How many kind of cafe in España? Mucha, no? When you order cafe, hay mucha tipo de cafe aquí en España. Many. Nah, I told teman-teman maybe more than 30. No? Because people want the milk. They said the milk cold, the milk warm, the coffee, the caffeine, only a bit, 2 drops of coffee, espresso, a bit more, people Nespresso. more milk than coffee. Americana. Banyak teman-teman, banyak. Ada 30-an lebih jenis kopi di sini. Jenis yang sudah diolah ya teman-teman. Jadi kalau saya pesan bonbon yang pakai ini apa namanya? Yang pakai es itu saya tuang sendiri esnya ke sini teman-teman. Saya racik sendiri. Terima kasih kembali Mbak Tati. Mbak Yani terima kasih. ¿Está bueno? ¿Dulce? Me voy a hacer adiós a Adriana. Vale. Teman-teman itu Nacho mau bersay-bye ke karyawan di sebelah sana. Ternyata yang orang kerja di tempat kita pun makanya di sini teman-teman. Mbak Ratna, salam kenal kembali semuanya, apa kabar? Mbak Fahima Grosir apa Mbak? Dari Magelang, salam kenal kembali. Mbak Sia, quality time ya Mbak, benar. Doa yang sama untuk Mbak Fania. Jogja hari ini cerah ya, menurut pantauan CCTV CCTV saya dari HP. Suara apa tuh Mbak Dewi? Ini suara orang Mbak, banyak sekali di sini. Ini sebagian udah pada pergi, tapi kanan kiri saya banyak sekali orang-orang.
Nacho non. So ganteng. Salam kenal Mbak Bovia. After this, where we are going? Home? We go home? Siesta, ¿no? Nacho bilang setelah ini pulang dan tidur. Teman-teman saya banyak kerjaan. Mau nemenin mertua juga ke makam hari ini. Karena tanggal 1 November di sini ada hari Dia de Santo. Itu hari libur. Itu kayak hari apa ya? Hari untuk semua santo untuk orang-orang Katolik di sini. Dan pada hari itu biasanya orang-orang kirim bunga ke makam, tapi sebelum hari itu kita mau Fitri bersihkan makamnya Papa. Rahayu. Iya benar Mbak. Saya dapat pantauan hari ini Jogja cerah. Papa Nacho kalau baca komen tahu artinya. If you reading the comment, do you know the... Of course. I know. Mira, Fitri Rahayu dice, I'm lucu. Dijawab sendiri sama Nacho ya Mbak Yati. Papa kalau komen ya, of course. I understand you, Benny. I know what you say. Ni Benny. Ni Benny. Si Benny. Auntie also, yes, I know what you're right. Only a little bit, Suli. Upi. Upi. No, Upi no. Tidak. Iya, Upi Sulfia. Guapo and bueno. Jangan dibilang teman-teman. Kalau dia guapo. Despacito. Está bueno este, tiene canela, cinnamon. Kopinya Nacho ada vanilanya. Encima te llevamos el taxi y todo. Te llevamos en tierra, Huh? Okay. These people are working in solar panels. Solar cell. Mbak Rapia tinggal di USA ya. Mbak Indri. Wah, enak sekali. Kopi Palembang apa kopi dari mana, Mbak? Apa kabar Fitri? Apa kabar? Aku mau Rumah Samira, I'm going there also to see how much, boleh? Kita bayar ya teman-teman, kita lihat habisnya berapa. Who pay you or me? Nacho tanya, ini bagusnya yang bayar saya apa Nacho katanya. Listen, who has to pay? Her or me? Hah? Nacho tanya teman-teman siapa yang harus bayar, saya atau Nacho katanya. Karena di keluarga kami equal teman-teman. Jadi kesetaraan gender. Saya bisa bayar, Nacho juga bisa bayar. We are family. We pay together. Jadi nggak masalah Nacho yang bayar, Papa Nacho. You pay. No.
Libra. Ah, Nacho, 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 Nacho. Husband pay. Nacho. Everybody No say one you. is with me. Nacho. Everybody say that you are the way. Mira, Papa Nacho. Oh, everybody. A ver. Mbak lagi di restoran Mbak Nacho. Salam kenal kembali. Mbak Anti pay, I pay you pay. So it's Yeah, like you pay. No, I pay you pay, and then it's half of I pay mine, you pay yours. Who is that? Mbak Anti. Nah, Mbak Opi say you invite me to come here, so you pay. Papa Nacho, Papa Nacho, Papa Nacho. Papa Nacho because you invite me. Papa Nacho. Everybody Maybe say I you. don't understand Indonesian, and is that you don't have to pay, and you are cheating me. No, Nacho bilang katanya saya bohong. And I just read No, Nacho, no. and it's Nacho. No. You don't pay. Don't Nacho pay. pay. Mira, Nacho ya pay. Mira, you are man. You have to. It's like- I'm man. Satu mbak anak saya, Mbak Bendy yang ngajar. You, the one who invite, the one who pay. Aduh, menurut saya sampai sakit teman-teman. Karena di saya sama Nacho itu nggak ada perbedaan teman-teman. Karena kita semua berpenghasilan, kita semua punya I don't usaha. have a wallet. I can find my wallet. Nacho alasannya dia nggak bisa nemuin dompetnya. Aduh, sakit pipi saya. Yuk kita bayar yuk teman-teman. This is what I have. Dia mau lihat dompetnya. I'm very poor. Nacho bilang dia miskin teman-teman. Amin. Bueno. I go. No, we go there together because I want to see how much your phone. Okay. Because you want, I will pay. Karena teman-teman mau, makanya Nacho mau bayar katanya teman-teman. Wih, gitu. No pasa nada. A ver, bentar ya teman-teman. ¿Qué es eso? Oke. Bentar. Saya jaganya Gunung Kidul, Mbak.